Shalom, sahabat Petra yang terkasih. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 14 Maret 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa, Pakem. Adapun tema dalam renungan hari ini adalah warga kerajaan surga. Berdasar dari Filipi pasal 3 di ayat 17 sampai 20. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati kita di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Pada saat ini, kami akan belajar untuk mendengarkan sabdamu. Dalam keterbatasan diri, mampukanlah sabdamu itu dapat kami dengarkan, rasakan, dan kami lakukan di dalam kehidupan. Kami berserah hanya padamu, dan Engkau akan terus menolong kami untuk dapat melakukan sabda kehidupan-Mu di dalam waktu yang Kau berikan di kehidupan ini. Maka hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita membuka Alkitab kita dari bagian surat Rasul Paulus melalui Filipi pada pasalnya yang ketiga di ayat 17 sampai dengan ayat 20. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang belajar untuk mendengarkan, merasakan, memahami, dan kemudian melakukan firman-Nya di dalam kehidupan. Sahabat Petra yang terkasih, warga kerajaan surga. Ya, siapa sih yang gak mau menjadi warga kerajaan surga?
Saya percaya tentu kita mau untuk menjadi warga kerajaan surga dan sangat ingin. Ada sebuah ungkapan yang sangat menarik dari pidato John F. Kennedy yang dulu menjadi presiden di Amerika Serikat. Dalam pelantikannya, ketika dia dilantik, dia mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Bertanyalah apa yang engkau berikan bagi negara." Kalimat ini mau menegaskan bahwa sebagai warga negara, orang-orang harus memiliki motivasi untuk berkontribusi bagi negaranya. Maka dikatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi bertanyalah, apa sih yang bisa kita berikan buat negara? Apa kontribusi kita? Sesuatu apa yang kita bisa lakukan? Nah, sahabat Petra, Rasul Paulus menggunakan kata Yunani politeuma atau kewargaan yang hanya satu kali muncul dalam Alkitab. Dalam konteks Filipi pasal 3 ayat 17-20. Hal itu untuk menegaskan status jemaat di Filipi sebagai warga kerajaan surga, tempat di mana Kristus ada dan Ia menjadi raja. Pada saat itu, jemaat Filipi sangat bangga dengan status kewargaan mereka di Kekaisaran Romawi. Paulus kemudian menggunakan istilah ini untuk membuat jemaat memahami bahwa mereka memiliki kewajiban dan hak istimewa sebagai warga Kekaisaran Romawi. Demikian pula sebagai warga kerajaan sorga, jemaat memiliki kewajiban dan hak istimewa. Berbeda dengan seteru salib Kristus. Tadi dikatakan di ayat 18-19 ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, berbeda dengan seteru salib Kristus yang akan mengalami kebinasaan. Maka sebagai warga kerajaan surga, mereka akan diselamatkan dengan mengalami kemuliaan melalui Yesus Kristus. Nah, ini merupakan salah satu hak istimewa. Di sisi lain, dengan menjadi warga kerajaan surga, maka secara otomatis melekat tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ya, untuk melakukan kehendak Yesus Kristus, Sang Raja. Hal ini berarti bahwa ketika menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang akan memberikan kemuliaan bagi orang percaya, jemaat harus menunggunya dengan aktif. Tidak hanya, ya yang penting aku percaya, ya sudah tidak usah berbuat apa-apa, bukan begitu. Namun, sebagai orang percaya, kita harus menantikan dengan keaktifan, yaitu terlibat dalam karya Allah
bagi kehidupan di dunia. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita milik Kristus. Sebagai warga kerajaannya, kita memiliki status warga kerajaan surga. Jadi marilah kita senantiasa melaksanakan tanggung jawab untuk terus-menerus melakukan kehidupan sebagai warga kerajaan Kristus. Terus menjadi rekan sekerjanya dalam menyatakan damai sejahtera untuk kehidupan di dunia. Sebagai warga kerajaan surga, wajib memperhatikan kebutuhan masyarakat. Karena Sang Raja telah mengutus umatnya untuk menjadi garam dan terang bagi kehidupan di sekitarnya. Inilah tanggung jawab sebagai warga kerajaan surga. Ada dalam ketunduk taatan pada Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melakukan sebagaimana yang diteladankannya dalam hidup. Berbelas kasih, penuh kepedulian, mewujudkan damai sejahtera. Tidak hanya memikirkan perut sendiri, yaitu kepentingan sendiri, kebutuhan sendiri, tetapi belajar untuk melihat kehidupan di sekitar, menjadi bagian yang aktif untuk terlibat dalam karya cinta Kristus, dan melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi banyak orang. Terus, hayati ini dalam panggilan kehidupan, bersyukurlah menjadi warga kerajaannya, karena kita punya tanggung jawab berkarya bersama Dia. Dia yang merengkuh kita, Dia yang memiliki hidup kita, dan Dia yang melibatkan kita dalam kehidupan bersamanya, dalam damai sejahteranya. Bersyukur dan bersyukurlah. Terus menghayati hal ini sebagai bagian dari karya cinta dari Yesus Kristus yang harus kita respon dengan penuh syukur dan tanggung jawab. Tuhan memberkati dan senantiasa merengkuh kita untuk ada bersamanya. Kita akan akhiri Ambon Pagi pada hari ini, dan mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Kau telah memakai dan memilih kami menjadi kawan sekerjamu dalam menghayati panggilan kehidupan di dunia, untuk terlibat secara aktif berkarya sebagai warga kerajaan surga, untuk menceritakan kerajaan surga, damai sejahtera, keadilan, kebenaran, tanggung jawab dan rasa syukur dalam kehidupan di mana Kau tempatkan kami saat ini. Kami berserah padamu dan kami percaya Engkau terus menopang hidup kami ini. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Ambon Pagi pada hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus
memberkati.